Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yasudul khairu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Abnai al-talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah, bil khair. Antum bil khair? Nahnu bil khair. Baik, alhamdulillah kita berkumpul pada pagi yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia pula. Baik, pagi ini kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan kitab Lubabul Hadis karangan daripada Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ila hadat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyyatihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ma'arif fi hadzal kitab al-hafiz al-Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kita dalam bab yang ke sabar kemarin fi fadilatin nikah ya. Oke. Baik, dibuka di halaman 36 Al-Babu As-Sadis wal Ishrun, bab yang ke-26 fit tasydidi ala zina, ancaman bagi perbuatan atau pelaku zina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zina yurisul faqra. Zina itu mewariskan kefakiran. Ini salah satu ancaman atau ganjaran bagi pelaku zina di dunia adalah dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jauhi zina, karena kekayaan dan pelakuan perbuatan zina tidak akan mungkin berkumpul dalam satu tempat. Wa qala alaihi salatu wassalam, zina ala ainaini an-nazar. Zina kedua mata itu adalah dengan memandang. Jadi jangan menilai zina itu hanya memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, akan tapi memandang sesuatu yang tidak dilihat sekarang, memandang kepada wanita ajnabi. Ya, ajnabi itu adalah orang-orang yang tidak halal untuk dinikahi. Artinya wanita yang mahram minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zina rijlaini al-masyu. Zinanya kedua kaki adalah berjalan. Tapi dikasih tanda kutip, berjalan ke tempat maksiat. Jadi, kemarin hadisnya zina rijlaini al-masyu. Zinanya kaki itu berjalan, biasa nggak lagi jalan.
Tapi zina rijlaini al-masyru adalah zinanya bagi kedua kaki adalah berjalan. Berjalan apa? Berjalan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan ke tempat maksiat. Kamu ke diskotik misalnya. Ya, berjalan itu sudah dihitung zina kaki. Belum berbuatnya. Pergi ke mana? Tempat-tempat prostitusi misalnya. Ya, kamu berjalan saja udah dihitung zina, apalagi melakukan. Wa zinal yadaini al-basy. Adapun zinanya tangan, kedua tangan itu adalah menampar. Menampar orang itu udah perbuatan zina. Wa zina al-ainaini. Adapun zina kedua mata adalah dengan melihat. Ini sama seperti pembahasan hadis sebelumnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakyatun wahidatun. Zina satu kali tuhbitu amala sab'ina sana. Itu bisa merusak peramalan selama 70 tahun. Tadi selain daripada ancaman di dunia, dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kekayaan, ada ancaman yang kedua. Apa itu? Amalan ibadah selama 70 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku zina. Jadi kalau bahasa kita itu apa tuh? Nila setitik rusak susu sebelah. Ya, amalan kita 70 tahun ketika berbuat zina langsung hilang karena apa? Nila setitik. Apa maksud nila setitik itu? Ya, ini ada susu. Susu satu tandon, satu ember. Biasanya kamu buka puasa. Nah ternyata nggak sengaja ada siapa gitu pipis di baskomnya, buang air kecil di baskom. Mau kau minum nggak? Mau nggak? Nah, ada ember, seember sebesar ini lah, sebesar meja ini embernya. Ya, datang kecil sedikit, paling cuma setengah gelas. Ada yang mau minum? Ada nggak? Mau? Fail? Nggak ada mau ya? Nah itulah ibarat perbuatan zina. Tadi 70 amalan ya, perbuatan selama 70 tahun hilang, terhapus gara-gara apa? Perbuatan zina. Ya, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ba'da syirki a'zamu indallah." Tidaklah suatu dosa setelah syirik itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala min nutfatin, dibandingkan setetes mani, wada'aha rajulun, yang diletakkan seorang laki-laki, fi rahimin, dalam rahim, la yahillu lahu, yang tidak dihalalkan baginya. Ini artinya pelaku zina, perbuatan zina itu adalah dosa yang paling besar setelah syirik. Syirik itu paling nomor 1. Nomor 2-nya apa? Jadi zina. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li ahli nari sayhatan min natnin rihin farjizani. Sesungguhnya penduduk neraka itu ya, menjerit disebabkan gara-gara bau yang busuk daripada farjizani. Nah, bau busuknya yang keluar daripada alat kelaminnya orang-orang yang berbuat zina. Jadi busuknya itu sampai orang-orang di neraka pun tidak kuat untuk menahannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghina wa zina la yastama'ani. Gina, kekayaan, wa zina, dan perzinahan tidak akan mungkin berkumpul dalam satu tempat. Ini menyambung daripada hadis yang pertama, az-zina yurisul faqra. Zina itu mewariskan kefakiran. Di yang kedua dikatakan bahwa zina dan kekayaan itu nggak mungkin bisa berkumpul. Kalau ada orang kaya tapi dia pezina itu nggak mungkin. Ya, ada orang kaya tapi kalau dia pezina itu tidak mungkin. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkuz zina yurithul ghina. Meninggalkan perbuatan zina itu mewariskan daripada kekayaan.
Ini kebalikan dari yang pertama. Az-zina yurithul faqra, tarkuz zina yurisul gina. Perbuatan zina, melakukan zina mewariskan kefakiran, meninggalkan zina mewariskan kekayaan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zana, barang siapa yang berbuat zina, zunya bihi walau bihi iqadin darihi, maka akan terjadi perzinahan walaupun bihi darihi, walaupun di dalam rumahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau orang itu berzina, maka nanti kemungkinan besar akan terjadi perzinahan di dalam rumahnya. Maksudnya apa? Pelaku zina itu umumnya tidak akan berhenti di dia. Ya, kok ada orang berbuat zina, ya nanti bisa jadi anaknya, cucunya itu akan berbuat zina juga. Ya, khususnya orang yang berada di dalam rumahnya itu umumnya nanti akan menjadi pelaku zina juga. Maka kita hindari, zina ini bukan hanya pada dosa diri sendiri, tapi sampai anak cucu itu berpengaruh pada mereka. Ya, waliyazbillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zana bi imra'atin, barang siapa yang melakukan zina bi imra'atin, dengan seorang perempuan, fatahallahu alaihi fi qabrihi, maka Allah bukakan bagi kuburnya samaniyata abwabin minan nar, ada 8 pintu dari neraka. Yakhruju min tilkal abwab, keluar daripada pintu-pintu itu, aqaribu, kalajengking, wahayatun, dan ular-ular, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ketika kamu meninggal, ya, pelaku zina, ada pelaku zina meninggal, maka dibukakan 8 pintu, yang dari pintu-pintu tersebut keluarlah kalajengking dan ular. Nah, itu gambaran kengerian bagi pelaku zina. Nah, maka kita memohon sama Allah, jangan sampailah kita namanya terkena daripada perbuatan zina. Ya, zina ini di akhirat dipermalukan, di dunia pun juga malu. Ya, tertangkap, banyak kejadian tertangkap, digerebek dan sebagainya. Ya, na'udzubillah wa na'udzubillah. Selanjutnya al-babu as-sabi wal ishrun, bab yang ke-27. Tadi berzina itu artinya laki-laki dengan perempuan. Yang ini fi tasydidi 'ala liwat, ancaman bagi pelaku zina, akan tetapi dengan sejenis. Nah, bahasanya sodom, atau perbuatan daripada kaum Lut. Lut itu nama nabi, Nabi Lut yang diutus kepada kaum Sodom. Jadi apa bahasanya? Ya Sodom ya, yaitu laki-laki dengan laki-laki, lesbi, gay. Ini lagi populer sekarang itu. Ada apa namanya itu? Lagi sosialisasi LGBT. Lesbi apa? LGBT itu apa? Lesbi, gay, LG, bisexual, and transgender. Jadi ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki-laki ngubah kelaminnya jadi perempuan, perempuan ngubah kelamin jadi laki-laki. Nah, itu lagi populer ya sekarang. Ini sangat diharamkan karena apa? Karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bayangkan aja kalau semua laki-laki sama laki-laki. Bayangkan coba, ya. Siapa yang meneruskan keturunan? Bisa tak hamil laki-laki dan laki-laki? Mau hamil di mana, Pak? Di punggung. Ya, perempuan dengan perempuan bisa hamil? Tidak akan mungkin bisa. Nah, maka ya sunnatullahnya adalah laki-laki ya dengan perempuan, dengan catatan dengan cara yang halal. Nah, ini kita baca ini sebagai pedoman kita ya, untuk menghindari perbuatan tersebut.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabbala gulaman, barang siapa yang menciumi gulaman, lelaki kecil. Nah, ini berarti pedofil. Pedofil dengan catatan sodomi. Ada mungkin dia suka dengan laki-laki, ada laki-laki suka dengan laki-laki, dipraktekkan dengan anak kecil. Kalau orang besar takut ditinju, maka dia dipraktekkan dengan anak kecil. Man qabbala gulaman, barang siapa yang menciumi anak kecil, gulaman, bisyahwatin, dengan syahwat. Jadi ada anak kecil yang comel-comel itu, oh adek, modus-modusnya dicium-ciumi, padahal dia menciumi dengan syahwat. Tapi jangan dipukul rata, jangan sampai menjadikan suudzon. Ya, kadang memang ada orang yang memang sayang dengan anak kecil, ya, enggak duna syahwatin. Nah, yang ini yang bisyahwatin, yang memang kelainan dia. Adzabahullah ta'ala finnari al-fasanah, maka Allah azab dia di neraka 1000 tahun. Tuh, cuman mencium saja, belum melakukan perbuatan yang lain. Cuman menciumi anak kecil, ini anak kecil, ya, tapi dengan syahwat, sama dengan apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawik tasala al-liwatiyu, kalaulah seandainya orang yang melakukan liwat, melakukan sodomi itu mandi wajib, bima'il bahri, dengan air laut, lam yajib yaumal qiyamah illa junuban, maka dia tidak menjadikannya datang pada hari kiamat kecuali dalam keadaan berjunub. Jadi orang-orang yang melakukan sodomi itu nanti hari kiamat dia datang itu dalam keadaan junub, walaupun sudah mandi pakai air laut, walaupun sudah mandi dengan kembang 7 rupa, tetap dalam keadaan junub. Ya, kalau orang dalam keadaan junub mandinya, ya wallahu a'lam bishawab terkait keadaannya. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabbala gulaman bisyahwatin, barang siapa yang menciumi seorang laki-laki, anak-anak kecil, bisyahwatin, dengan syahwat, uljima birijamin minar, maka dikalungin dengan kalung dari api neraka. Ya, bersama konteksnya, tapi dengan azab yang berbeda. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa gulaman, barang siapa yang mencium anak laki-laki, sama ya, atau menyentuh bisa, bisyahwatin, dengan syahwat, la'anahullahu wal malaikatu wan nas ajmain, maka Allah, malaikat, manusia melaknatnya, melaknat dia ajmaun, beramai-ramai. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adkhala qubulahu fi duburi imra'atin, barang siapa yang memasukkan alat kelaminnya di duburnya seorang perempuan, ba'athallahu yaumal qiyamati, maka Allah bangkitkan dia pada hari kiamat, wa huwa antamu minal jahifati, maka dia dalam keadaan lebih busuk dibandingkan bangkai. Nah, ini yang berbeda. Ini bersama perempuan tetapi dari dubur. Maka nanti kamu perlu juga belajar terkait adab-adab dalam berumah tangga, adab-adab dalam hubungan kasur. Itu biasa di Jawa itu sering dikaji kitab Fathul Izar atau Quratul Uyun. Tuh. Saya sudah hatam juga ngaji itu. Itu ilmu. Jadi jangan apa nih kok belajar kayak gini. Bukan, itu ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, semuanya dicoba nanti. Maka ada ilmu, ada batasan-batasannya. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atar rajulu ar-rajulah, Allah seandainya laki-laki itu mendatangi laki-laki, fahuma zaniyani, dan mereka berdua melaksanakan zina. Wa idza atat imra'atu al-mar'atu, atau yang lain, versi lain, atau seandainya perempuan mendatangi seorang perempuan, fahuma zaniyatani, ya, maka dia mereka berdua melakukan perzinahan. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabbala gulaman bisyahwatin, sama seperti sebelumnya, barang siapa yang menciumi seorang laki-laki dengan syahwat, fa ka'annama zana ma'a ummihi, itu perumpamaannya
ganjaran dosanya sama seperti ka'annama zana ma'umihi, seperti ia berzina dengan ibunya. Sab'ina marrat, sebanyak 70 kali. Saking tercelanya orang yang melaksanakan sodomi itu apa? Sama kayak menzinahi ibunya sendiri sebanyak 70 kali. Wa man zana ma'umihi marratan wahidatan, barang siapa yang melaksanakan zina dengan ibunya selama 1 kali saja, maka annama qatala sab'ina nabiyan, sama kayak membunuh 70 nabi. Ya, nauzubillah wa nauzubillah. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lato, barang siapa lato, bermain lato-lato. Ya. Ini kemarin banyak hadis yang dipakai ini di status-status. Man lato, barang siapa yang bermain lato-lato. Apa lato? Lato ini melaksanakan apa? Sodomi tadi. Fi gulamin, terhadap laki-laki. Asbahal fi qabri khinziran, maka ketika dalam kubur dia menjadi seekor babi. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lumisal gulamu, kalau seandainya seorang laki-laki itu disentuh, ihtazza, maka berguncanglah al-arsyu, arsy itu berguncang. Wa qalatis samawat, maka berkatalah langit, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, umirna nahtifahu, perintahkanlah kami untuk menyambarnya. Saking marahnya langit dan bumi itu, kata langit, ya Allah, perintahkan kami nyambar orang yang melaksanakan liwat tadi. Wa qalatul ard, berkata bumi, ya Rabbana, umirna nabla'ahu, wahai Tuhan kami, perintahkan kami menelan orang yang tadi. Bukan dibenci manusia, malaikat dan Allah saja, akan tetapi langit dan bumi pun juga benci terhadap dia. Nah, Mas Dian, coba ambilkan tisu. Wa qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'tun nisaa fi astahihinna, janganlah kalian mendatangi wanita-wanita kalian atau perempuan dari belakang duburnya. Fa innallaha la yastahi minal haq. Ya, Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap sesuatu yang hak. Ya, mungkin ada yang berpikir, kenapa ini kok bahas kayak gini, bahas masalah dubur, bahas masalah ini, ya. Dikatakan innallaha la yastahi minal haq. Ini kebenaran. Walaupun mungkin tabu di antara kita, tetapi ini harus disampaikan. Ya, ini terkait masalah liwat, ya. Waliyazubillah, ya. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala semoga dihindarkan dari perbuatan zina dan perbuatan sodomi. Amin Allahumma. Al-babu at-tabi'ul isrun, bab yang ke-28. Fi man'i syurbil khamar, larangan daripada meminum khamar. Khamar itu apa? Minuman keras atau bahasanya anggur yang diperas. Nah, jadi minuman yang terbuat dari anggur yang diperas dan difermentasi. Apa bahasanya? Orang tua. Minum apa orang tua? Udah. Orang tahu ya anggur orang tua? Bukan makan anggur, tetapi anggur yang diperas dan difermentasi. Tua, bahasa Indonesia tua. Nah, kalau tua dari kelapa ya. Kalau ini dari anggur. Kalau beli anggur kemahalan, dimodif jadi dari kelapa. Sama tapi hukumnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang meminum khamr di dunia, meminum anggur di dunia, lam yashrabaha fil akhirah, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Jadi katakan bahwasanya anggur itu adalah minuman bagi penduduk surga. Kalau kamu duluin minum di dunia, maka nanti di akhirat kamu gak akan mungkin minum itu. Artinya apa? Masuk neraka, tidak akan masuk surga. Karena seluruh penduduk surga dapat minuman itu, tapi kok dia gak dapat, berarti dia tidak di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man syaribal khamra mumsian, barang siapa yang meminum khamr di pagi hari, asbaha mumsian, di sore hari, asbaha musyrikan, maka paginya dia sudah musyrik. Wa man syaribaha musbihan, barang siapa yang meminumnya di pagi hari, amsa musyrikan, maka sorenya dia sudah musyrik. Itu ancamannya. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khamru ummul khaba'ith, khamr itu adalah kepalanya dari keburukan. Wa man syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman, maka barang siapa yang melakukannya maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Fa in mata, kalaulah seandainya dia meninggal, wa fi batnihi mata mayitatan jahiliyah. Nah, dan itu masih ada di perutnya, kok dia sudah meninggal dalam keadaan mabuk, maka dia termasuk mayitatal jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Orang mati dalam keadaan jahiliyah berarti apa? Masuk neraka. Ya, dikatakan al-khamru umul khaba'ith. Khamr itu adalah kepala daripada keburukan. Ya, ada kisah tentang ulama al-alim al-alam. Ya, namanya Barseso. Barseso ini punya kayak pesantren, sejenis pesantren. Ya, santri-santri sakti-sakti. Dikatakan dalam kisahnya itu santri itu saking alimnya, itu santri bisa terbang. Sampai karena saking alimnya banget, terus santri-santri sampai bisa terbang. Setinggi itu karomahnya. Ya, bukan hanya penduduk bumi yang takjub dengan hal tersebut, akan tetapi penduduk langit pun juga takjub. Wah, ini orang paling dekat ini dengan Allah. Ya. Ya, ada siapa namanya? Barseso. Jadi malaikat ini takjub banget dengan Barseso. Kata Allah, jangan takjub dulu, tempat dia di neraka. Ya, jadi suatu ketika datanglah para setan, iblis untuk menguji dia. Ya. Akhirnya ketika itu datanglah iblis sowan, numpang tinggal di rumah Barseso. Datang menyamar sebagai orang yang kayak alim. Ya, jadi orang pakai gamis, jubah, berjenggot, bawa tasbih. Assalamualaikum, ya Pak Barseso. Ya, saya ini musafir, bolehlah saya menginap di sini 3 hari? Ya boleh, silakan. Menginaplah tadi iblis yang menyerupai manusia tadi. Ya, ketika menginap di rumah Pak Barseso, ya, dia di sana ibadah, pura-pura sholat. Allahu Akbar, sholat, pura-pura sholat, tapi ini iblis, tapi setan. Ya, jadi dari pagi ketemu pagi itu kerja ibadah terus. Ya, melebihi ibadahnya Barseso. Akhirnya Barseso dengan melihat itu takjub dia. Ditanya, wahai Pak Tua, kamu nih kok saya lihat semangatnya ibadahnya. Ya, pagi ketemu pagi kerjaan cuma ibadah. Kenapa? Apa kuncinya? Ya, apa kuncinya kok bisa kamu itu semangat banget ibadah? Kata Pak Tua tadi, kuncinya apa? Kuncinya itu adalah kita bermaksiat dulu, baru nanti bertaubat. Ya, kata-katanya halus, kata-katanya indah. Padahal apa? Padahal menjerumuskan. Dia mengatakan, saya ini dulu gemar bermaksiat. Setelah itu saya bertaubat. Maka kalau kamu pengen semangat ibadahnya, bermaksiat dulu. Engkau merasa bersalah, barulah bertaubat. Indah dah kata-katanya. Ya, seakan-akan itu beneran ya dah. Tapi ternyata ini tipu daya setan. Seakan-akan aja bagus, tapi ternyata tidak bagus. Ya. Jadi katakan, oh gitu ya, oh betul juga kata Barseso tadi. Oh iya, kalau aku udah berbuat dosa, aku nyesal, makin semangat aku ibadahnya. Nah, terpikirlah oleh Barseso kayak gitu. Oke lah sekarang nih, tapi aku ini takut bermaksiat, kata Barseso. Bisa tidak bantu aku untuk bermaksiat? Oh bisa. Ya, ini aja lah nih. Yang pertama,
ini ada, akhirnya kamu tunggu sini, besok saya datangkan untuk kamu. Jadinya apa? Ketika itu datanglah setan tadi bersama anak kecil. Ya, bersama anak kecil dibawalah ke rumahnya. Nih, ada anak kecil, ini ada parang. Sekarang kamu bunuh anak ini. Ya kata Barsiso, aduh, aku bunuh semut aja udah merinding, apalagi bunuh anak kecil. Nggak sanggup aku, yang cari yang lain. Akhirnya diganti. Oke, anak kecil tetap di situ. Pergilah Pak tua tadi membawa seorang perempuan. Nah, ini ada perempuan cantik, kamu zinahi dia. Kata setan tadi. Datang Barseso, ya Allah, aku nengok perempuan lari, apalagi suruh menzina. Tak sanggup aku, tak sanggup. Cari yang lain. Oke lah, yang ketiga, ini ada Khomer, ada tua cap landa. Ya, ini ada tua minum. Nah, ini gak susah nih, tinggal minum aja. Wah, ini wah iyalah bisa lah nih. Cuman minum doang. Ini tentang meremehkan hal kecil dosa. Cuman minum doang. Diminumlah tua tadi. Udah minum teler, mabuk, sempoyongan. Ya, pandangan matanya sudah udah buram, udah gak bisa kontrol diri lagi. Akhirnya nengok cewek tadi, naik syahwatnya karena sudah mabuk. Akhirnya dizinahilah cewek tadi. Dizinahi perempuan tadi. Pertama dia takut untuk zina, tapi karena sudah mabuk, akhirnya apa? Dizinahilah perempuan tadi. Banyak gak kejadian kayak gitu? Lagi mabuk orang berkosa. Sering pernah dengar gak kayak gitu? Ya, sering ya. Nah, akhirnya karena ketika sudah sadar, takut dia, waduh, aku ini ulama besar, kok aku berzina dengan perempuan. Akhirnya diambillah parang tadi, dibunuh perempuan tadi, dibunuhlah anak kecil tadi karena masih ada di situ, masih melihat, dikuburlah diam-diam. Ya, tapi karena namanya sehebat-hebat orang menyimpan bangkai, pasti akan ketahuan. Ya, itu kisahnya. Jadi tadi dia meremehkan hal kecil, masalah minum khamar. Maka benarlah sabda Nabi, al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu adalah induk kepalanya dari dosa-dosa. Kalau kepalanya pergi ke sana, pasti yang lainnya akan ngikut. Dari tadi dia udah minum khamar yang dianggap sepele, maka ngikut semua. Zina dilakukan, apalagi membunuh pun juga dilakukan. Lalu dia digantung seperti disalib gitu, ya. Disalib, mau dibunuh, mau diarak sama orang, mau dibunuh. Akhirnya datanglah setan. Dia udah diikat semuanya nggak bisa. Nah, ini kamu nih lah, diketahui sama setan. Akhirnya kata setan, saya akan nolong kamu dengan syarat. Mau tidak kamu saya tolong? Mau saya tolong. Ya, mudah caranya. Kamu sujud kepadaku, aku tolong kamu. Ya, ini setan datang kayak gitu. Ternyata apa? Ternyata, wah aku tidak bisa sujud nih, aku diikat sekarang. Kamu tundukkan kepadaku, itu tanda sujud. Dia kira menunduklah kepala Barseso, dan ketika itu berarti Barseso sudah mati dalam keadaan kafir. Bermula dari apa? Minum khamr. Ya, maka jangan sepelekan hal yang kecil. Kita nggak tahu hal kecil apa yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Bisa jadi menolong wawung yang terjebak di got, nah, sering kayak gitu. Itu menyebabkan kita masuk surga. Bisa jadi hal kecil pula yang menyebabkan kita masuk neraka. Ya, jadi jangan teremehkan dosa walaupun kecil. Nah, kita lanjut. Wal khamru jima'ul itsm. Ya, khamr itu tempat berkumpulnya dosa-dosa. Sama kayak cerita tadi. Wa qala Rasulullah SAW bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syaribul khamri mal'unun." Peminum khamar mal'un, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh para manusia. Wa qala alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri, peminum khamar, ka'abidil Lata wal Uzza, seperti hamba Lata dan Uzza, penyembah berhala. Nah, ini nama
berhala Lata dan Uzza. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra, barang siapa yang meminum khamar, faqad kafara, maka dia telah kufur bima anzalallahu taala anbiya'i, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Wa man sallama, barang siapa yang saliman kepada orang yang meminum khamar, ausafahahu, atau berjabat tangan dengannya, ahbatallahu taala amalu arba'ina hasan, maka Allah hapuskan baginya amalan selama 40 tahun. Ya. Jadi bukan hanya berbuat minum khamar yang dilarang, bahkan berkawan dengan mereka pun juga haram. Ya. Bahkan dihapuskan dengan jabat tangan saja, dihapuskan amalnya 40 tahun. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastami al-khamru wal iman fi qalbi imri'in abada. Tidak akan berkumpul antara khamr dengan iman fi qalbi imri'in abadan, di satu hati yang sama selamanya. Ini ibarat air dan minyak, gak akan mungkin bisa bersatu. Mau diaduk-aduk dia akan seperti apa, tidak akan mungkin bersatu. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra hatta yuzila aklahu, barang siapa yang meminum khamar sampai hilang akalnya, ya'tihi, maka setan akan mendatanginya atau menyetubuhinya, fi duburihi, dari duburnya selama 40 kali, kama ya'tir rajulu imra'atahu, seperti perumpamaan laki-laki yang mendatangi perempuan. Nah, jadi orang yang minum khamar itu disetubuhi setan selama 40 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra, Allah melaknat bagi orang-orang yang berkaitan dengan khamar, wa syaribaha, orang yang meminumnya, wa saqiyaha, orang yang menghidangkannya, sampai segitunya. Menuangkan, Allah melaknat bagi peminum khamar dan yang menghidangkannya, wa bai'aha, dan penjualnya. Oh, saya tidak ada minum nih, saya ini yang jual, saya tidak ada minum, saya cuma jual aja, tetap dilaknat Allah. Wa mubta'aha, dan pembelinya, penjual pembeli, wa asiraha, oh saya ini tidak ada minum, saya ini yang punya kebunnya, yang meras itu, pekerja di situ, tetap dilaknat. Wa mu'tasiroha, dan yang minta diperaskan, saya juragannya, tetap dilaknat. Wa hamilaha, oh saya ini tukang bawa barangnya, cuman pengantarnya aja, tetap dilaknat. Wal mahmulah, dan yang minta dibawaan, tetap dilaknat. Wa akilu thamaniha, oh saya ini cuma investasi di khamar, tetap dilaknat. Nah, jadi kamu mau jadi apanya saja dalam bagian khamar, kok berkaitan dengan khamar, tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jaga ya. Itu segitunya tentang bahaya khamar. Wal isrun, bab yang ke-29. Fi fadilatir raqi, keutamaan memanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rama sahman, barang siapa yang melepas anak panah fi sabilillah, di jalan Allah, kaman aqtaqa raqabah, itu seperti memerdekakan budak. Kamu perang dengan anak panah, satu panahan sama dengan satu budak yang kita merdekakan. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian ya, as-sibaha, berenang, warramya bistiham, yaitu membidik dengan anak panah. Nah, adapun almar'atu, anak perempuan, ajarilah mereka al-migzalah, memintal benang atau menjahit lah, bisa masuk itu tadi. Jadi anak-anak laki-laki ajari berenang dan manah. Kita belum ada panah ya. Nanti kita coba cari lah. Nanti kalau kamu punya alat panah boleh nanti. Bisa di ujung sana nanti kita buat apa nanti.
Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ramyu 'alal gharadi", memanah di sasaran, latihan mana kayak gitu. Karramyi 'ala jihad, sama pahalanya seperti memanah di medan perang. Walaupun cuma latihan dulu tetap mendapatkan pahala. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yaruddu sahma 'alal marma", barang siapa yang mengembalikan anak panah ke keranjangnya, minal gharadi, daripada gigikan panah. Nah, berarti kamu satunya mana? Satu kita ngabiin. Nah, itu. Kana al-qadru ajrin itqin raqabah, sama pahalanya seperti memerdekakan budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka ramya", barang siapa yang meninggalkan memanah ba'da ta'lim, setelah dia belajar, faqad taraka sunnatan min sunnati, maka sesungguhnya ia telah meninggalkan sunnah daripada sunnah-sunnahku. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ulima ramya tsumma tarakahu", barang siapa yang telah diajarkan memanah tsumma tarakahu, lalu meninggalkannya, falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka ramya falyartam", maka barang siapa yang meninggalkan memanah, hendaklah dia belajar ulang. Jadi jangan ditinggalkan. Udah pernah meninggalkan, belajar lagi. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ramya", barang siapa yang belajar memanah, tsumma tarakahu, dan dia meninggalkannya, faqad asani, sesungguhnya ia telah bermaksiat kepadaku. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man rama bisahmin", barang siapa yang memanah dengan anak panah fi sabilillah, di jalan Allah, asaba wa akhta'a, baik itu kena maupun salah. Jadi dia nembak enggak kena, nah, itu tetap dapat ganjarannya. Kana lahu raqabah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak walaupun tidak kena. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamur ramya", belajarlah kalian memanah, fa inna ma bainal hadafaini, maka sesungguhnya di antara dua sasaran itu raudatan min riyadil jannah, itu adalah taman di antara taman-taman surga, lirrami fisabilillah, bagi orang-orang yang memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait masalah memanah. Jadi anjurannya sangat besar ya. Nah, ini dua olahraga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berenang, yang kedua memanah. Nah, memanah itu sunnah hukumnya. Lanjut. Al-babu at-talatun, bab yang ke-30. Fi fadilati birrul walidaini, fadilah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ridha Rabbi fi ridhal walidaini", ridha Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam ridho kedua orang tua, ayah dan ibu. Wa sakhatullah fi sakhatil walidi, dan murka Allah terdapat dalam murka orang tua. Kalau pengen dapat ridha Allah, maka dapatkan ridha orang tua. Karena kalau orang tua sudah ridho, maka insya Allah Allah pun juga akan ridho. Tapi kalau orang tua murka, maka pasti juga akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaannya itu adalah manusia, orang tua itu adalah utusan Allah yang diutus di bumi untuk kamu sendiri. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya, kata Nabi, kalau seandainya aku ini diperbolehkan nyuruh orang sujud satu dengan yang lainnya, kata Nabi, tapi kan tidak boleh. Ya, maka niscaya aku akan memerintahkan seorang anak itu sujud kepada orang tuanya. Atau sampai segitunya. Posisi kita bagaimana kita memuliakan orang tua, itu sampai-sampai kalau bisa bahasanya kita mentuhankan orang tua. Walaupun hal tersebut tidak boleh, tetapi seakan-akan seperti itu. Saking bagaimana perlakuan kita kepada mereka, ya, itu seperti itu seakan-akan. Ini sangat bukan anjuran lagi, ini sangat-sangat suatu kewajiban.
Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barru abaakum, berbaktilah kepada bapak-bapak kalian. Nah, ini kamu bakti sama bapak kalian, sama bapak-bapak kalian ini. Taburrakum abnaakum, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kamu tidak berbakti sama orang tua, ya, maka tidak mungkin kalau kamu punya anak, anak kamu akan berbakti sama kamu. Bagaimana caranya? Kamu pengen anak yang soleh, yang soleha, sering ngomong, pengen punya anak soleh yang soleha, tapi dia durhaka sama orang tua. Itu hal yang mustahil. Kalau pengen dihormati, maka hormati orang. Pengen anak kamu menghormati, kamu sebagai anak, hormatilah orang tua kamu. Tuh. Waqifu ta'ifa nisa'ukum, jagalah kehormatan wanita. Wanita orang lain, istri orang lain termasuk juga. Ta'ifa nisa'ukum, maka akan menjaga pula kehormatan istri-istri kalian. Jadi kalau kalian menjaga istri orang, kehormatannya, maka istri kalian pun akan menjaga kehormatannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha walahu abwani radiyani, barang siapa yang di pagi hari sedangkan dia memiliki dua orang tua radiyani, yang keduanya ridho terhadapnya, au ahaduhuma, atau salah satunya ridho, mungkin bapaknya sudah tak ada, ibunya ridho kepada dia, atau sebaliknya. Futihat lahu abwabul jannah, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga. Waman amsa, dan barang siapa pada sore hari, walahu abwani sakhitani, dan dia memiliki dua orang tua yang marah, kedua-duanya marah, au ahaduhuma, atau salah satunya itu marah, futihat lahu abwabul jahannam, dibukakan baginya pintu jahannam, pintu neraka. Ini hampir sama yang seperti yang di bawah, yang di atas tadi, bahwa ridha Allah ada dalam ridha orang tua. Ridha orang tua ada dalam ridha Allah. Kalau orang tua ridho, maka Allah pun ridho, dibukakan pintu-pintu surga. Tapi kalau orang tua marah, maka dibukakan pintu-pintu neraka. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kunta fi sholati, kalau engkau berada dalam sholat, ini sholat sunnah ya, dengan catatan sholat sunnah. Kalau engkau lagi sholat sunnah, jadi bukan sholat wajib. Wadahaka abuka, dan memanggillah ibumu. Lagi sholat sunnah, lagi sholat duha, ternyata bapak manggil. Fa'ajibhu, maka jawablah panggilannya, tinggalkan sholat. Dengan catatan sholat sunnah. Fa'ida'aka ummaka, kalau seandainya emakmu manggil, fa'ajibha, maka panggillah terimalah panggilannya. Ya, lagi sholat sunnah, sholat duha. Kok ternyata mama panggil, batalkan sholat atau lanjut panggil mama? Batalkan sholat, lalu kita penuhi panggilan orang tua. Dengan catatan ini sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib, lagi sholat zuhur, ini tidak perlu menjawab panggilan orang tua. Selesaikan sampai salam, tanpa zikir, langsung temui orang tua. Tapi kalau sholat sunnah, batalkan, langsung temui orang tua. Tuh, kalau yang wajib untuk menyelesaikannya. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adza walidayhi, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, au adza haduhuma, atau menyakiti salah satu dari keduanya, yadkhulun nar, maka balasannya ia masuk neraka. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatan anillahi ta'ala, ini kisah yang ia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul lil bari, kata Allah, katakanlah kepada orang-orang yang berbakti itu, liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, i'mal masyita, berbuatlah sesukamu, fa innallaha yaghfiru lahum, sesungguhnya Allah mengampunimu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sampaikan nih kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya,
Wah, kamu sudah nggak ada dosa, bebaslah kamu ngapain. Dan kalau sudah berbakti sama orang tua, itu sudah bebas. Atau bebas apa? Terbebas dari dosa, ya udah bebas lah, nggak ada kayak beban lagi. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru aula alwalidaini kafaratun lil kaba'ir. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah penghapus dari dosa-dosa besar. Dari kemarin kita bahas tentang dosa-dosa kecil. Nah, sekarang dosa besar, salah satu penghapusnya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi. Barang siapa yang mempunyai atau meletakkan makanan yang enak-enak di rumahnya, wa akalahu duna walidahi, dan ia memakannya tanpa mengikutsertakan kedua orang tuanya, haramahullahu ta'ala, Allah mengharamkan baginya ladzidatu amil jannah, lezatnya makanan-makanan surga. Punya makanan kok pelit, nyumput-nyumput di kamar makan dewek, nggak bagi-bagi orang tuanya. Nah, maka nanti diharamkan oleh Allah merasakan makanan yang enak di surga. Tuh, kalau ada makanan bagi orang tua. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata syab'anan rayyana. Barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang dan segar, habis makan bakso plus es oyen, nah, kenyang dan segar. Wa ahad walidayhi jaw'anun, dan sedangkan salah satu di antara orang tuanya dalam keadaan lapar, makan bakso tak dibagi-bagi. Au atsyan, atau orang tua dalam keadaan dahaga, minum es oyen tak bagi-bagi orang tua. Hasyarahullahu yaumil qiyamati jau'ani, maka Allah bangkitkan ia pada hari kiamat jau'anan wa atsyanan, dalam keadaan lapar dan dahaga. Walam yastahillahu ta'ala min azab yaumil qiyamah, dan Allah tak segan-segan, tak malu mengazabnya pada hari kiamat. Ini artinya dia mikirkan diri sendiri, tidak bagi-bagi orang tua. Ada was, ini duit aku yang beli. Mama enak dia minta-minta. Nah, itu nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan lapar dan dahaga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a yadahu liyadriba hada walidahi. Barang siapa yang mengangkat tangannya liyadriba hada walidahi, untuk memukul salah satu di antara kedua orang tuanya, ghullat yadahu yaumil qiyamah, maka akan dibelenggu tangannya pada hari kiamat, ila quluhi, di lehernya, mashlulatan, dalam keadaan lumpuh. Itu kok berani pukul orang tua itu, nggak tahu gimana. Balasannya tangannya dibelenggu di leher, dibelenggu kayak gini, kurang lebih kayak gini. Ya, diikat di leher, ya, masdulatan, dan dalam keadaan lumpuh. Qalu ya Rasulullah, itu tadi baru mau ngangkat, ngancam kayak gitu, kau nih, baru kayak sama orang tua, gertak, masih gini. Balasannya apa? Tangannya lumpuh dan dibelenggu pada hari kiamat. Kamu nanti datang ketika ada kiamat, orang-orang kayak gitu, kayak gini. Ini tangan lumpuh, udah bisa bergerak lagi. Itu orang-orang yang ngangkat tangannya untuk mukul orang tua, baru ngangkat, belum mukul. Akhirnya para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, fa in darabahuma, kalau seandainya dia mukul kedua orang tua kayak mana? Tadi baru ngangkat, ini kalau mukul kayak mana? Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuqta'u yadahu qabla an yajuza, maka tangannya akan dipotong sebelum an-yajuza ala sirat, sebelum melewati siratal mustaqim, wa tadribuhu al malaikat, dan malaikat pun akan memukulnya. Yang pernah mukul orang tua, tapi yang sudah balik, bukan berarti anak-anak kecil yang bayi-bayi ini sedang mukul-mukul loh, itu tidak masuk. Itu berkaitan masalah berbakti kepada orang tua. Ya, maka kalian di pondok ini
belajar betul-betul ya. Jadi nggak harus wah aku mau berbakti lah sama orang tua, aku besok nggak mau balik lagi ke pondok kan. Aku nggak mau balik ke pondok, aku pengen bantu mama nyuci piring, aku pengen bantu mama jaga warung. Nah, itu bukan berbakti. Berbakti apa? Berbakti itu tidak harus membantu secara langsung. Bahkan kamu belajar di pondok, ini pun salah satu bakti kamu kepada kedua orang tua. Maka kalau pengen berbakti sama orang tua, lulus sampai Al Kausar, jadi orang hebat, berbakti sama orang tua. Ya, kamu bisa banggakan orang tua, itu wujud berbakti yang paling besar bagi orang tua. Ya, bisa kamu tanyakan sama orang tua, ya, Mak, saya nih pengen berbakti dengan mama. Aku belajar sungguh-sungguh, apa aku bantu mama jaga warung? Ya, insya Allah 99% akan jawab, kamu belajar di pondok, nah itu sudah berbakti sama mama. Ya, maka kalau pengen berbakti, betah-betahin di pondok. Yang belum betah di pondok, dibetah-betahin sampai lulus. Siap? Siap ya? Terangan badan saya. Apa? Ayo, kita selesaikan. Al-babu al-hadi wa talasun. Bab yang ke-31. Fi fadilati tarbiyatul aulad. Fadilah dari mendidik anak. Tadi berbakti sama orang tua, ini perihal untuk anak ke bapak, ke orang tua. Nah, sekarang bab yang ke-31 ini dari bapak ke anak. Dari mama ke anak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nahala walidun." Barang siapa yang memberi, ya terus man nahala walidun, barang siapa seorang orang tua yang dia tuh memberi waladahu, memberi anaknya, afdalu min adabin hasanin. Itu lebih utama dibandingkan adab yang baik. Jadi sebaik-baiknya tata krama itu yang baik, adab yang baik adalah ketika seorang orang tua memberi sesuatu kepada anaknya. Nah, ini kamu hafalkan hadis ini, sampaikan ke orang tua. Ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li an yu'addiba ar-rajulu waladahu, memberikan pendidikan tata krama, pendidikan adab seorang laki-laki, seorang ayah kepada anaknya. Khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'id. Itu lebih baik baginya dibandingkan bersedekah sebanyak 1 sok setiap hari. Ya. Orang tua yang masukkan anaknya ke pondok itu sama dengan setiap hari bersedekah 1 sok. Ini bagi orang tua yang di rumah, ya, mungkin yang melihat ini juga, ya, kalian menitipkan, memondokkan anak di pondok, sama setiap hari anak-anak di pondok, pahalanya juga didapatkan oleh orang tua seperti bersedekah setiap hari sebanyak 1 sok. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, hormatilah anak-anak kalian, muliakanlah anak-anak kalian. Wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah adab-adab mereka. Ini berbuat baik kepada anak, jangan asik dipukul terus. Ya, iqab, hukuman itu harus sebanding dengan reward. Kalau sering dipukul, harusnya juga sering dikasih hadiah, dikasih imbang. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yurghima hasidahu, barang siapa yang ingin menjadikan hina orang-orang yang hasad kepadanya, falyu'addib waladahu, maka didiklah anaknya dengan baik. Jadi balas dendam yang paling baik itu adalah apa? Pada orang-orang yang hasad, kamu didik anak kamu baik-baik, anak kamu sukses, itu terhina mereka. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazru ila wajhil aulad, memandang satu kali pandangan kepada wajah anak-anak, bisyukrin, dengan rasa syukur. Ya Allah, beruntung Nian punya anak Bastian nih. Beruntung Nian punya anak kayak Aryani. Beruntung Nian punya anak kayak Aa nih.
Nah itu apa? Kan nazri ila wajhi nabiyhi. Itu ganjarannya sama dengan kayak mandang Nabi. Anak aku nih masya Allah jajannya banyak nian. Alhamdulillah ya Allah masih ada ngabisin duit aku. Dengan syukur. Ini sama kayak mandang wajah Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akrimu auladakum." Muliakanlah anak-anak kalian. Fa inna karamatal aulad, sesungguhnya memuliakan anak-anak itu sitrun minan nar, merupakan penghalang dari api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al auladu hirzun minan nar." Anak-anak itu merupakan pelindung dari api neraka. Wal aklu mahum bara'atun minan nar. Adapun makan bersama anak-anak itu merupakan pembunuh dan memuliakan mereka dipakai untuk dan minta jajan, minta HP misalnya. Ya. Mak kata Nabi memuliakan anak itu pelindung dari api neraka. Mama nanti mau enggak masuk neraka. Beli aku HP Pak. Ini nggak bisa kayak gitu, ya. Memuliakan tuh nggak harus semua diturutin. Memuliakan itu ya sewajarnya. Bukan semuanya dikasih, minta ini dikasih, minta itu diberi, enggak. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akrimu auladakum." Muliakanlah anak-anak kalian. Fa inna man akrama auladahu. Karena barang siapa yang memuliakan anak-anaknya, akramahullah fil jannah, maka Allah akan memuliakannya di surga nanti. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah kampung, sebuah surga. Yuqalu laha, dikatakan nama surga itu adalah surga farah. La yadkhuluha, yang tidak dimasuki man faroha asibyan, kecuali orang-orang yang menyenangkan anak kecil. Nah, jadi ada ketemu anak kecil dikasih permen, dikasih anak kecil dibaik-baikin, bukan malah takut-takutin. Nah, ini nanti akan masuk surga, namanya surga farah. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati daran yuqalu lahu darul farah." Sama seperti yang tadi, la yadkhulu illa man faraha yatamal mu'min. Akan tapi ini berbeda konteksnya. Yang pertama adalah menyenangi, membuat senang anak-anak kecil. Yang kedua adalah surga yang farah juga, yaitu tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang menyenangkan para yatim mukmin. Ya, jadi surga farah ini isinya ada dua golongan. Pertama yang bikin anak kecil senang, yang kedua yang menyenangkan anak yatim. Selanjutnya, al-babu al-thamin wa salasun, bab yang ke-38, fi fadilatit tawadhu, fadilah dari rendah hati. Tawadhu, bukan berwudu ya, tawadhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu'a," barang siapa yang dia itu bertawadhu, berendah hati karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahullah, maka Allah akan angkat dia, angkat derajatnya, angkat kemuliaannya. Wa man takabbara, barang siapa yang takabbur, berlaku sombong, wada'ahullah, maka Allah akan menghinakannya. Kalau orang rendah hati itu bukan malah menjadikan dia rendah di mata manusia, malah diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga derajatnya pun mulia di sisi Allah Subhanahu, di sisi manusia. Ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min adamin," tidaklah dari seorang manusia, "illa fi ra'sihi silsilatani," kecuali di kepalanya itu ada dua rantai. Jadi ada dua rantai, satu ke atas, satu ke bawah. Ada rantai. Jadi manusia ini diikat antara dua rantai. Pertama, silsilatun fis sama'i as-sabi'ah. Yang rantai ini mengikat kepada langit yang ketujuh, wasilsilatun fil ardi as-sabi'ah. Yang satunya lagi itu rantai yang mengikat kepada lapisan bumi yang ketujuh. Fa idza tawadhu'a, kalau seandainya dia itu berendah hati,
Rafa'allahu bil silsilati ila sama'i sabiah. Allah angkat derajatnya sampai derajatnya langit ketujuh. Wa idza tajabbara, kalau seandainya dia sombong, wa Allahu bil silsilati ila ardi sabiah. Allah tarik sampai derajat bumi yang ke-7. Maka ada juga permisalan manusia ini kan disimbolkan dengan dua hal ya. Jadi kalau namanya malaikat itu simbolnya dengan sayap, beda. Kalau ada sayap itu biasanya malaikat secara simbolis. Ya. Kalau jin, iblis, setan itu simbolnya dengan apa? Ekor. Beda. Kalau berekor-ekor itu berarti simbol hewan, simbol yang buruk-buruk lah maksudnya. Ya, tidak berakal, sesuatu yang jahat dan sebagainya. Ya, maka manusia tidak memiliki ekor, tidak memiliki sayap. Akan tetapi manusia punya tulang sayap, manusia punya tulang ekor. Nah, itu permisalnya seperti itu. Ya, kalau dia seandainya berbuat baik, sayapnya tumbuh seperti malaikat. Tapi kalau ternyata dia jahat, ekornya tumbuh seperti setan. Maka manusia itu bisa lebih jahat daripada setan, bisa lebih baik daripada manusia, bisa lebih mulia dibandingkan malaikat. Ya Allah. Udah. Astagfirullahaladzim. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum al-mutawadhi'in," kalau seandainya kalian melihat orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, fatawadhu lahum, maka berendah hatilah kalian. Dengan orang rendah hati, jangan malah ditindas. Nah, ini ada orang lagi baik, merendah diri, malah ditindas. Oh iya, kamu memang kayak gitu. Aku nih bukan siapa-siapa, Pak. Iya, memang aku bukan siapa-siapa. Enggak boleh kayak gitu. Ya, kalau ada orang rendah hati, kita juga malah balas dengan rendah hati. Kami juga bukan siapa-siapa, Pak. Begitu. Ya, iyalah aku nih loh, banyak duitnya. Kayak gitu. Ya. Mana nih? Wa idza ra'aitum al-mutakabbirin, tapi kalau kalian melihat orang-orang yang sombong, maka fatakabbaru alaihim, maka balas dengan kesombongan. Ya. Saya ini banyak, mobil saya loh bendera 3, saya 10. Mobil saya ada, kebun saya tuh ada 10 hektar, saya 100. Nah, boleh bagi orang yang takabur juga, kita balas dengan apa? Nah, jadi at-takabbur lil mutakabbirin sedekah. Berlaku sombong kepada orang-orang yang sombong itu sedekah. Kadang orang-orang yang sombong kayak gitu nggak bisa direndahin. Harus sombong ini ya. Kalau udah pasti diinjak begitu nanti. Ya. Tawadhu ma'al mutawadhi'in, berendah hatilah kalian bersama orang-orang yang berendah hati. Fa inna tawadhu'a ma'al mutawadhi'in sedekah. Sesungguhnya berbuat rendah hati kepada orang-orang yang rendah hatinya itu adalah sedekah. Wa takabbaru ma'al mutakabbirin, dan berlakulah kalian sombong atau membesar-besarkan kepada orang-orang yang sombong kayak gitu. Fa inna takabburu ma'al mutakabbirin sedekah. Sesungguhnya berlaku sombong kepada orang-orang yang berbuat sombong adalah sedekah. Nah ini bisa digaris bawahi ya. Fa inna takabburu, berlaku sombong kepada orang-orang yang berbuat sombong, al mutakabbirin sedekah. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul tawadu'i an yabtadi'a bisalam, ya. Puncak daripada kerendahan hati itu adalah memulai dengan salam ala man laqiyahu, kepada orang-orang yang ditemuinya minal muslimin fil majalisi, dalam suatu majelis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu'u ma'anidus syaraf. Rendah hati itu merupakan jalan kemuliaan. Kalau pengen mulia, maka rendah hati. Ya, jangan menceritakan diri kamu kepada orang-orang yang membencimu. Ya, nggak perlu tunjukkan saya ini, saya itu. Kalau orang benci, sampai kapanpun kamu cerita apapun tetap akan dibenci. Ya, tuh.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-karamu at-taqwa. Murah hati itu merupakan ketakwaan. Wasyarafu at-tawadhu. Ya, adapun kemuliaan itu didapat dengan cara berendah hati. Wal yaqinu al-ghina. Adapun keyakinan itu adalah kecukupan yang hakiki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzi nikmatin, setiap mendapat orang-orang yang mendapat nikmat, mahsudun, itu akan dihasati orang hasad sama dia. Sahibuha illa tawadu, kecuali orang-orang yang tawadu. Tawadu itu nikmat. Orang itu kalau punya mobil hasad orang nengok dia. Tapi kalau orang punya nikmat berupa nikmat tawadu, tak mungkin orang hasad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu min akhlaqil anbiya, rendah hati itu termasuk daripada akhlak-akhlak para nabi. Wa takabburu min akhlaqil kuffar wal qara'in. Adapun takabbur, berlaku sombong, merupakan akhlak daripada orang-orang kafir. Wal qara'in. Apa makna qara'in? Fir'aun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takabbara 'alal fuqara, barang siapa yang berlaku sombong kepada orang-orang fakir. Kamu orang fakir, tengok ni aku orang kaya, berlaku sombong kepada orang fakir. La'anahullah wa man la'anahullah, maka Allah akan melaknat dia. Wa man takabbara 'alal ulama, adapun barang siapa yang berlaku sombong di depan para ulama, di depan gurunya, kok dia merasa sombong, merasa lebih, akhza'ullah, maka Allah menghinakannya. Tuh, kita terjebak masalah tawadu. Berendah hati ya, tidak akan membuatmu rendah. Bertinggi hati tidak akan membuatmu tinggi. Itu jangan baik-baik ya. Rendah hati tidak akan menjadikanmu rendah. Bertinggi hati tidak akan menjadikanmu tinggi. Al-babu at-thalis wal ishrun, bab yang ke-33. Fi fadilatis sumti, fadilah keutamaan diam. Diam itu ada keutamaannya juga. Nanti yang lonceng silakan lonceng ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu asyaratun ajza, keselamatan itu ada 10 macam. Tis'atun fis sumti wal asyiru fil uzlati anin nas. Yang 9 itu ada dalam diam, wal asyratu fil uzlati anin nas. Yang ke-10 itu ada dari uzlah. Uzlah itu adalah menjauhi diri, menyendiri anin nas, daripada manusia. Kalau pengen selamat, jalannya ada 10. Yang 9 apa? Diam. Orang yang diam itu insya Allah selamat. Dikatakan diam itu emas. Ya, kalau berbicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Likulli syai'in najasatun, segala sesuatu itu ada najisnya. Ya. Wa najasatul lisan al-badha'ah, adapun najisnya perkataan atau lisan lidah itu ada al-badha'ah, ucapan yang kotor, mencarut itu najis. Ya, mencarut itu merupakan najis dari perkataan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man somata najah, barang siapa yang diam najah. Apa najah? Selamat. Safinatun najah, perahu keselamatan. Najah itu selamat. Ya, maksudnya tapi perkataan tidak berguna, bukan berarti aku tidak mau ngomong. Enggak. Maksudnya apa? Diam dari perkataan yang tidak berguna. Nanti mau baca Quran, aku diam. Enggak, ya. Itu ibadah kalau yang seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syukutul alim syainun, diamnya orang yang ahli ilmu itu syainun, termasuk noda. Maka kalau kamu orang alim, ya ngomong. Karena apa? Karena nanti kalau orang alim diam semua, ya umat ini nggak akan tercerahkan. Wa qala muzainun, akan tapi kalau dia berbicara itu keindahan. Ya, jadi kalau orang alim itu diam itu malah nggak bagus. Tapi kalau orang alim berbicara malah
bagus, itu suatu keindahan kalau orang alim berbicara. Wa kalamul jahil, nah ini tapi kebalikannya. Ucapan orang yang bodoh itu syainun, noda. Wa syukutuhu zainun, akan tetapi diamannya, dia diam itu malah keindahan. Jadi kalau orang bodoh bagusnya diam. Kalau orang alim bagusnya berbicara. Karena kalau orang alim itu sampaikan ilmu, kalau orang bodoh itu asli ngehujat, jadi gibahin orang gitu. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslul imani as-sukuti. Ya, pokok daripada iman itu adalah berdiam. Illa an dzikrillah taala, kecuali menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir pada Allah itu bukan pokok iman. Yang pokok iman itu adalah diam daripada perkataan tidak berguna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu zainul lil alim. Diam itu merupakan perhiasan bagi orang alim, wasatrul jahil, dan penghalang, pelindung daripada orang bodoh. Ini pelindung bagi orang bodoh. Ya, karena kalau orang bodoh berbicara rawan kena kasus. Kalau mau terlindungi, maka hindarilah berbicara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan min kalimatin salabat nikmatan. Barang siapa berapa banyak di antara kalimat salabat nikmatan, itu menghilangkan kenikmatan. Wa kam min kalimatin jalabat nikmatan, dan berapa banyak di antara kalimat perkataan malah mendatangkan hukuman. Sampai sekarang media sosial, ya. Media sosial ngomong tak bagus dikit dipotong viral, masuk neraka, masuk penjara. Ya, itu berapa banyak di antara perkataan itu mendatangkan hukuman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhrasa lisanahu lam yastahiqqa ahada muhimmadihi. Barang siapa yang membisukan ucapannya, maka ia tidak akan menggapai hal-hal yang pentingnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu asyratu ajza. Hikmah itu ada 10 bagian. Tis'atun minha fil uzlah. 9 di antaranya ada dari uzlah, menghindarkan diri, bersepi diri dari orang ramai. Wa wahidun fi sumti, dan 9-nya berada dalam diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Ya, diam itu banyak hikmahnya, akan tetapi qalilun fa'iluhu, orang yang melakukannya sangat sedikit. Tuh, hikmah apa diam itu manfaatnya besar, tapi dikitnya orang melakukannya. Karena berat, jago mulut ini berat, asinnya ngoceh gitu. Ya, kita lanjutkan sedikit satu bab lagi. Ya. Al-babu ar-rabi wa thalasun, bab yang ke 34. Fi fadilatil iqlal minal akli wan naumi war rohati. Ya, keutamaan dari sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit istirahat. Nah, ini berkebalikan dengan kita. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Itu perbedaan kita dengan para ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu dikit makan, dikit tidur. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talatatun turithu qaswatal qalbi. 3 hal yang mewariskan kerasnya hati. Jadi hati menjadi keras karena 3 hal ini. Yang pertama, hubbun naumi, banyak tidur. Orang yang banyak tidur keras hatinya, sulit menerima hidayah, sulit menerima nasihat. Wa hubbur rohati, banyak istirahat. Baru belajar dikit istirahat. Jadi kita udah istirahat ya. Istirahat dah. Oke, sedikit aja. Ya, wa hubbul akli, banyak makan. Ya, orang banyak makan ini hatinya kan keras. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaba'a fid dunya, barang siapa yang kenyang di dunia, jaa'a yaumal qiyamah, maka dia akan lapar ketika hari kiamat kelak. Wa man jaa'a fid dunya, dan barang siapa yang lapar di dunia, syaba'a yaumal qiyamah, maka ia pun akan kenyang ketika di akhirat. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala fawqa shibai, barang siapa yang makan di atas kenyang, udah kenyang dipaksa lagi, ini di atasnya kenyang, fawqa shiba.
faqad akal haram, maka dia sesungguhnya telah memakan sesuatu yang haram. Ya, karena dia menzalimi perutnya juga. Aturannya standarnya itu 1 piring, dia malah makan 5 piring. Ini menzalimi perutnya dan termasuk perbuatan yang haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali al-ju', ya. Penghulu atau yang paling utama di antara amal itu adalah al-ju', lapar. Kalau lapar ini kita sedikit lebih fokus ibadah. Tapi enggak lapar-laparnya, kalau kenyang ini kan asik ngantuk deh. Enggak semangat ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ju'ul mukhul ibadah. Lapar itu merupakan intisari dari ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum. Nah, ini lawan dari pertama tadi. Ahyu qulubakum, hidupkanlah hati-hati kalian. Bikinlah haki dengan cara sedikit tertawa. Wa qillatis syabai, ya, dan sedikit kenyang. Wa tahhiruha, dan bersihkanlah ia bil ju'i, ya, dengan lapar. Tasfu wa taziku, niscaya hati kalian akan menjadi jernih dan lembut. Nih, ini lawan yang pertama tadi. Dikatakan bahwasanya yang bikin keras hati itu ada 3. Pertama apa? Pertama, banyak tidur, banyak istirahat, dan banyak makan. Nah, ini dikatakan cara menghidupkan hati adalah dengan sedikit tertawa dan sedikit kenyang. Dan bagaimana cara mensucikannya, membersihkannya? Ya, itu dengan cara lapar. Maka kalau puasa ini, masya Allah, hati insya Allah akan jadi jernih dan hati akan jadi lembut. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni, yang paling dekat di antara kalian kepadaku yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak, adalah aktsarukum ju'an wa tafakkuran, adalah mereka yang paling banyak laparnya dan paling banyak bertafakurnya, berpikirnya. Ya, itu orang-orang yang hadir ini insyaallah, ya, lagi puasa lapar dan lagi puasa pun mikir. Lebih bagus apa? Mondok sambil puasa. Nah, inilah orang-orang yang insyaallah nanti pada hari kiamat paling dekat dengan Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura ta'amuhu kathura azabuhu. Barang siapa yang banyak makannya, maka banyak pula azabnya. Pertanggungjawabannya banyak, pertanggungjawabannya besar. Ya, ini hadis yang terakhir. Oh, belum ya? Yang sebelum terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sihhata ma'a kasratin naum. Tidak ada kesehatan bagi orang-orang yang banyak tidur. Wala sihhata ma'a kasratil akal, dan tidak pula ada kesehatan bagi orang-orang yang banyak makan. Wala shifaa'a bi haram, dan tidak ada kesembuhan dari obatan-obatan yang haram. Ya, sebisa mungkin hindari obat walaupun obat yang haram. Misalnya apa? Misalnya kalian jarban, penyakit gatal, makan daging yang haram, daging monyet misalnya, atau daging ular. Nah, sebisa mungkin dihindari. Kecuali kepepet, kamu udah makan tuh mati, ya itu boleh. Ya, dihindari hal tersebut sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, ya insya Allah ada rukhsahnya di situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-subha. Ini kalau di Indonesia subha itu subuh duha. Ya, jadi as-subha itu bahasa Arab yang artinya apa? Tidur di pagi hari. Ya, kalau di Gontor namanya eding. Subha, tidur di pagi hari. Tamna'ur rizqa, sesuatu tidur di pagi hari itu tamna'ur rizqa, menahan rezeki. Nah, dikatakan dalam sebuah hadis, kalau orang tidur di pagi hari itu akan mewariskan kemiskinan. Kalau seandainya orang yang tidur di asar, pada asar itu mewariskan kelinglungan. Jadi linglung orangnya, jadi bodoh. Maka kita hindari tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Enak memang tidak pagi tuh, rasanya kayak gimana gitu ya, udah terbiasa. Ya tapi nggak bisa kita hindari. Ya, itu saja. Nah, insya Allah tinggal 5 bab lagi. Ya,
Nah, insya Allah 5 bab lagi. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sedikit lagi, insya Allah nanti akan kita hatamkan di waktu kosong selanjutnya, di waktu pertemuan selanjutnya. Ya, itu saja. Nakatib alhamdulillah. Sedikit pembahasan. Wallahu a'lam. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.